cek ya. Baik, Bapak dan Ibu, para ketua DPD dan seluruh yang hadir di forum ini, kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Bidang Pembinaan SDM Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia. Dan untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Musyafa Abdul Rahim, Ustadz Musyafa Ahmad Rahim, untuk memberikan sambutannya. Monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Bapak Haji Muhammad Anies Mata, dan jajaran Dewan Pimpinan Nasional yang lainnya. Yang saya hormati Ketua Wilayah Partai Gelombang Rakyat Indonesia Jawa Timur, Bapak Haji Muhammad Sirot, atau yang biasa dipanggil Gus Sirot, dengan seluruh jajaran kepengurusan di wilayah Jawa Timur. Juga ketua-ketua DPD dan DPC di seluruh Jawa Timur yang tidak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu. Juga yang saya hormati ketua DPW Partai Gelombang Rakyat Indonesia dari DPW-DPW lain yang ikut juga hadir atau menyaksikan pada acara pada malam hari ini. Semoga keselamatan, kesehatan, kesentosaan, dan kebahagiaan selalu Allah SWT limpahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, karena masih orang bertanya tentang AMI, kalau meminjam bahasa Al-Quran, ya, yang sebagian penjelasannya kelihatan dalam gambar di belakang saya, ya. Wa ma adraka ma ami. Bisa lihat ada Pak Kiai Ahmad Qotoni ini, ya. Biasa ngoprek-ngoprek kitab, kalau di kampung saya namanya biasa balah-balah kitab nih. Wa ma adraka ma ami, ami itu apa, ya kan? Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Wilayah Jawa Timur, Haji Muhammad Sirot, ya. Semoga Allah terus berikan kesehatan pada Pak Ketua ini, ya. Amin, ya. Singkatan dari Akademi Manusia Indonesia. Jadi, kenapa ada namanya Akademi Manusia Indonesia? Bapak Ibu hadirin pemirsa dan dimanapun berada, ya, kita menyelenggarakan program. Jadi AMI adalah program yang diurus dan dikelola oleh bidang SDM, bidang sumber daya manusia, Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia yang berpusat di Jakarta. Dia adalah sebuah program pendidikan dan pembinaan atau pengkaderan, ya. Bidang pendidikan dan pembinaan yang sifatnya rutin berlaku untuk seluruh kader Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Isi pembinaannya adalah untuk memantapkan jati diri tentang keindonesiaannya.
di mana jati diri tentang keindonesiaan ini bisa ditelusuri dari akar-akar historis negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga bisa ditelusuri dari akar konstitusinya bahkan. Akar konstitusinya bahkan. Jadi tentang keindonesiaan ini, jati dirinya bisa ditelusuri secara sejarah, historis. Bahkan sangat tua sejarahnya nih. Umpamanya kita akan dapati dalam buku-buku catatan sejarah bahwa orang Indonesia dari dulu itu sudah beragama. Sudah beragama. Tentang agamanya apa itu masalah kedua. Tapi bahwa bangsa Indonesia dari dulu punya akar kuat kehidupan beragama. Atau istilah sekarangnya adalah religiusitas. Ya. Baik sejak sebelum Hindu-Buddha, lalu datang Hindu-Buddha, sampai kemudian datang Islam, lalu datang agama-agama yang datang dari Eropa berikutnya. Sehingga kita bisa menemukan ada pencarian dari orang-orang Indonesia itu terhadap hal-hal yang bersifat religiusitas ini. Umpamanya secara historis yang bisa saya ceritakan adalah Raja Sriwijaya, Sri Indrawarman itu pernah mengirim surat kepada pimpinan kaum muslimin yang ada di Timur Tengah sana. Surat itu dikirim berdasarkan catatan sejarahnya pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu surat pertama yang dikirim. Lalu surat kedua yang dikirimkan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Yang konteks isi suratnya adalah bahwa Raja Sriwijaya, Sri Indrawarman ini menanyakan tentang agama baru yang dia dengar dan juga dia baca. Dia ingin tahu tentang agama baru ini. Ini menggambarkan memang ada proses keinginan mencari dan menemukan aspek-aspek religiusitas ini. Dan aspek inilah yang dikuatkan kemudian dalam dasar negara kita pada posisi sila pertama. Nah, nilai dasar seperti inilah yang akan kita mantapkan dalam pembinaan di Partai Gelombang Rakyat Indonesia ini melalui program yang bernama Akademi Manusia Indonesia. Di antaranya lagi, karena saya tidak mungkin menjelaskan seluruhnya, insya Allah nanti akan dijelaskan dalam kegiatan-kegiatan AMI yang akan segera direncanakan secara rutin. Di antara nilai dasar keindonesiaan adalah bahwa orang Indonesia itu suka bermusyawarah. Berbagai urusan-urusan penting, urusan-urusan strategis diselesaikan dengan pendekatan musyawarah. Itulah yang diantaranya dikuatkan ya, dan dijadikan sebagai dasar kita bernegara ya pada sila ya yang keempat. Dan bukan hanya itu, AMI ini juga ingin ya melalui program AMI ini Partai Gelombang Rakyat Indonesia ini ingin menjadikan orang-orang Indonesia yang telah dikuatkan kembali jati dirinya itu memiliki sumbangsih. Bukan saja sumbangsih bagi diri dan keluarganya, bukan saja sumbangsih bagi masyarakat sekelilingnya dalam batasan yang sempit dan dekat, bukan hanya sumbangsih bagi negaranya, tapi juga sumbangsih bagi dunia dan kemanusiaan. Sebab inilah amanat yang dituangkan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dan disepakati oleh mereka pada tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di antara kalimatnya adalah bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan seterusnya. Ya, kalimatnya, kalimat-kalimat pesan dan amanat konstitusi seperti inilah yang akan dielaborasi, akan didalami, akan didiskusikan
bagaimana cara mengimplementasikannya, bagaimana cara mewujudkannya, bagaimana cara merealisasikannya. Semua itu nanti ya insya Allah akan menjadi kurikulum inti, kurikulum utama yang akan dijadikan bahan pendidikan dan bahan pembinaan serta pengkaderan di dalam Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Dan untuk pembinaan-pembinaan seperti itu semuanya melalui program namanya Akademi Manusia Indonesia. Inilah sekelumit dan sedikit pengenalan tentang apa itu AMI atau jawaban terhadap pertanyaan AMI wa ma adraka ma AMI yang nanti akan menjadi program di mana semua anggota dan semua kader Partai Gelombang Rakyat Indonesia akan mengikutinya insya Allah. Semoga dengan niat tulus, ikhlas yang baik seperti ini Allah berkenan memberikan riayahnya, memberikan perlindungannya, memberikan pertolongannya, sehingga apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita inginkan ini mendapatkan berkah, restu, dan ridho darinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi mobile Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Partai ini ditakdirkan lahir di tengah krisis global berlarut akibat pandemi COVID-19. Tapi kami justru datang berbagi mimpi besar menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Itu adalah perwujudan dari amanat para pendiri bangsa untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kami yakin mimpi besar itu akan menjadi sumber energi kolektif kita sebagai bangsa untuk mengejar ketertinggalan dan menutup jurang yang menganga lebar antara potensi yang sangat besar dengan pencapaian yang sangat kecil. Langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Berapa jarak antara mimpi besar itu dengan realitas kita hari ini? Untuk menempuh jarak itulah, kita harus merumuskan arah baru Indonesia sebagai peta jalan masa depan, mengkonsolidasi seluruh potensi kita dalam semangat kolaborasi, dan meledakkan kemampuan inovasi kita untuk menemukan terobosan-terobosan besar baru. Sebagai partai yang berasas Pancasila, kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung bersama Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora Indonesia untuk menciptakan gelombang sejarah baru menuju 5 besar dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Mata, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Kepada yang kita muliakan, kita cintai bersama, Ketua Umum Gelora Indonesia, Bapak Haji Anis Mata, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua yang saya cintai, khususnya teman-teman di DPW Partai Gelora Jawa Timur, dan secara khusus kepada Gus Sirot, mudah-mudahan lekas sembuh insya Allah. Dan mudah-mudahan penyakit yang baru saja dideritanya ini jadi penghapus dosa-dosa, sekaligus pembangkit semangat untuk melanjutkan perjuangan, membesarkan Partai Gelora di Jawa Timur, dan
mencapai target-target kita insya Allah. Saya juga ingin mengucapkan penghargaan kepada teman-teman di AMI, Akademi Manusia Indonesia, yang ada di bidang SDM. Secara khusus untuk Pak Ketua, Ustadz Musyafa, dan juga lebih khusus lagi Coach Gunawan, yang dengan penuh kegigihan alhamdulillah telah melaunching AMI di beberapa daerah, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini akan jadi pengantar sebelum kita melaunching AMI secara nasional insya Allah. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberikan beberapa pengantar konsiderasi sebelum saya menjelaskan ide tentang manusia Indonesia. Yang pertama, salah satu alasan filosofis mengapa partai ini kita beri nama Gelombang Rakyat. Bukan nama yang biasanya mengikuti makna seperti pembangunan, keadilan, atau kesejahteraan, atau kebangkitan, atau perjuangan, dan seterusnya. Kita menggunakan kata gelombang rakyat. Karena yang ingin kita lakukan adalah membangkitkan manusia-manusia Indonesia sebagai pelaku sejarah. Dan ketika manusia-manusia Indonesia itu menjadi pelaku sejarah, dia dengan sendirinya atau mereka dengan sendirinya akan menciptakan gelombang perubahan besar-besaran yang fundamental, berskala yang masif, dan juga bersifat jangka panjang. Karena itu, kata gelombang rakyat ini mengacu kepada rakyat sebagai pelaku sejarah. Karena makna-makna yang akan kita implementasikan dalam kehidupan kita pada dasarnya sudah ada, baik dalam warisan agama kita maupun dalam konstitusi kita yang menjadi kontrak sosial kita bersama saat kita mendirikan negara Indonesia ini. Nah, dengan mengacu kepada rakyat atau manusia Indonesia sebagai pelaku sejarah, maka ini juga menjelaskan bahwa fokus terbesar kita atau fitur terpenting dari Partai Gelora ini adalah konsentrasinya pada pembangunan manusia. Karena sejarah itu pada dasarnya adalah pergulatan segitiga antara manusia dan ide-idenya dalam konteks ruang dan waktu. Jadi manusia, ide, ruang, dan waktu itu adalah elemen-elemen yang terus-menerus mengalami pergulatan dan menciptakan sesuatu yang kemudian dicatat oleh sejarah, yaitu peristiwa. Jadi peristiwa itu adalah output dari pergulatan antara manusia dengan ide-idenya dalam konteks ruang dan waktunya. Dalam sejarah kita, Indonesia ini berdiri sebagai bangsa terlebih dahulu sebelum berdiri sebagai negara. Dan dua proses ini yang saya sebutkan sebagai proses paling penting dari gelombang sejarah Indonesia yang pertama, yaitu gelombang menjadi Indonesia. Waktu para pemuda mengucapkan Sumpah Pemuda, 28 Oktober, dan yang juga menjadi kelahiran Partai Gelora ini, kita menyatakan Indonesia lahir sebagai bangsa. Dan dalam ucapan sumpah itu, elemen dasar dari sebuah bangsa yaitu geografi yang kita akui, itu sudah kita ucapkan di situ. Ya, itu yaitu tanah tumpah darah. Kemudian elemen dasar yang menyatukan kita yaitu bahasa.
Atau dengan kata lain bahwa ketika Sumpah Pemuda itu diucapkan dan dilanjutkan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 45, kita menyelesaikan satu persoalan yang fundamental dalam asas identitas kita, yaitu masalah geografi. Dan juga nama bangsa kita, yaitu Indonesia. Tapi dalam perjalanan sejarah kita selanjutnya, kita menyaksikan bahwa kita telah mencapai begitu banyak hal. Dan insya Allah pada bulan Agustus ini kita akan memperingati usia kita yang ke-75 sebagai negara bangsa merdeka. Hanya saja pencapaian itu jika dibanding dengan potensi yang kita miliki, sebenarnya tidak seimbang atau jauh. Jadi ada gap yang menganga sangat lebar sekali antara potensi yang kita miliki dengan pencapaian yang telah kita raih. Gap antara potensi dan pencapaian ini bisa dijelaskan dengan dua hal. Yang pertama adalah peta jalan atau narasi, dan yang kedua adalah manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau kita membuat semacam komparasi bahwa Jepang itu hancur pada tahun 45, kalah telak dalam Perang Dunia Kedua, tapi begitu mereka memutuskan peta jalannya untuk bangkit kembali, dan salah satu di antara peta jalan itu adalah membangun ekonomi mereka kembali yang berbasis pada teknologi, karena sumber daya alam mereka tidak terlalu kaya. Maka elemen terbesar yang mereka fokus dalam proses pencapaian atau beradaptasi dengan peta jalan baru itu adalah manusia. Makanya fokus mereka kepada manusia itu. Dan itu yang kemudian menjadi faktor pembeda antara Jepang dengan negara-negara yang sama di Asia Pasifik ini dalam proses kebangkitan mereka. Ketika Cina kemudian juga menyusul, juga ada Korea, mereka melakukan hal yang sama karena ini sudah menjadi satu aksioma sejarah. Ide dan manusia itu yang melahirkan peristiwa dalam konteks ruang dan waktu. Dan peristiwa itu yang kita sebut dengan pencapaian ataupun kegagalan. Nah, saudara-saudara sekalian, dari sini kita belajar satu hal, bahwa persoalan fundamental kita sebagai bangsa yaitu masalah geografi dan fondasi dari kehidupan kita berbangsa ini, falsafah negaranya, dasar konstitusinya, itu sudah selesai. Tapi persoalan kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita ini ada dua, yaitu peta jalan baru dan yang kedua manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, peta jalan ini yang kita rumuskan dalam wawasan sejarah masa depan yang saya sebut dengan gelombang ketiga. Kemudian kita rumuskan peta jalan di situ dalam apa yang saya sebutkan dengan arah baru Indonesia. Jadi kita menjawab dulu persoalan narasi ini, persoalan ide itu dulu yang kita selesaikan. Karena ide tentang arah baru Indonesia itu, atau ide juga tentang gelombang ketiga itu, bukanlah ide tentang fakta sejarah, tetapi itu adalah narasi masa depan yang kita dapatkan dari perjalanan sejarah kita. Bahwa dalam perjalanan sejarah kita, kita sudah sampai di sini, dan sekarang kita sedang menuju ke sana. Proses menuju ke sana itulah yang membutuhkan kompas baru, peta jalan baru. Dan ini yang sudah kita rumuskan dan kita kampanyekan berkali-kali. Tapi untuk mencapai itu, ada elemen lain yang penting, yaitu manusia. Oleh karena itu,
fitur terpenting dari Partai Gelora ini bukan hanya ide tentang gelombang ketiga dan arah baru Indonesia, tapi juga ide tentang Akademi Manusia Indonesia. Ini adalah mesin perubahan paling penting yang ingin kita ciptakan supaya manusia Indonesia ini kompatibel dengan peta jalan yang kita rumuskan sebelumnya. Nah, saudara-saudara sekalian, sampai di sini kita masuk di dalam pertanyaan poin konsiderasi yang kedua, bahwa sebagai partai politik tentu kita mempunyai tujuan pragmatis untuk mendapatkan suara paling banyak dan memenangkan pemilu. Tapi sebagai sebuah gerakan politik, kita perlu menjawab satu pertanyaan yang paling penting. Pengaruh terbesar apa atau dampak terbesar apa yang ingin kita ciptakan dalam sejarah masa depan Indonesia? Kita ingin membawa Indonesia menjadi kekuatan 5 besar dunia, dan elemen paling penting menuju ke sana adalah manusia. Jadi, kita bukan hanya ingin merebut suara terbesar, dan karena itu memandang rakyat itu sebagai market, sebagai pasar, hanya murni sebagai voters. Tetapi kita memandang mereka sebagai pelaku sejarah. Dan karena itu kita ingin membangkitkan mereka untuk melakukan peran-perannya sebagai pelaku sejarah. Lalu kita rumuskan peta jalan menuju sejarah masa depan. Jadi yang ingin kita lakukan adalah melahirkan manusia Indonesia yang akan menjadi perawi masa depan mereka sendiri. Itulah poin konsiderasi kedua yang saya anggap penting sekali untuk menjadi pendahuluan dalam momen kita launching AMI ini. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kita masuk ke pertanyaan inti. Jadi, model manusia Indonesia seperti apa yang ingin kita ciptakan? Pertama-tama saya ingin menggarisbawahi satu faktor pembeda kita, bahwa yang ingin kita ciptakan itu bukanlah insan kamil, bukan manusia sempurna. Yang ingin kita ciptakan itu adalah al-insanul fa'il, manusia pelaku. Itu ada dua hal yang sangat berbeda. Pada dasarnya kita tidak akan pernah sempurna sebagai manusia. Karena ketidaksempurnaan kita itu, maka adalah takdir kita juga untuk melakukan banyak sekali kesalahan. Dan karena takdir bahwa kita akan melakukan kesalahan itu, di dalam agama ada ruang yang namanya taubat. Taubat itu adalah mekanisme perbaikan berkesinambungan. Tetapi bahkan ketika Quran menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia di bumi ini, tujuannya itu adalah istikhlaf. Itu tujuan penciptaannya. Tetapi tujuan penciptaan istikhlaf ini didefinisikan secara operasional oleh Quran juga dengan makna ta'mir, yaitu memakmurkan bumi. Dan untuk fungsi pemakmuran bumi itulah maka manusia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membedakannya dengan semua makhluk yang lainnya adalah al-qudratu ala taskhir. Kemampuan menaklukkan semua makhluk-makhluk yang lain selain manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, dalam konteks inilah maka model manusia yang kita ciptakan itu kata kuncinya adalah menciptakan manusia pelaku. Al-insanul fa'il. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, apa yang membuat manusia itu menjadi pelaku? Manusia itu menjadi pelaku pertama karena dia punya ide dan kehendak.
kalau kita menggunakan bahasa agama ini adalah tujuan dan niat yang menyatu. Tapi tujuan saja, atau kalau kita pakai bahasa orang-orang para ahli-ahli pengembangan diri ini adalah obsesi atau mimpi, visi atau misi. Tapi selanjutnya manusia untuk bisa mencapai tujuan yang ingin dia tetapkan itu dia membutuhkan kapasitas untuk sampai ke sana. Dan kata kunci dalam proses pembentukan kapasitas manusia yang paling tinggi itu adalah pengetahuan. Cuma dari mana manusia mendefinisikan motifnya? Ini persoalan yang sangat fundamental. Disinilah agama masuk dalam kehidupan manusia itu. Bedanya agama dan negara, negara itu tidak bicara akhirat. Agama datang menjelaskan hakikat-hakikat fundamental yang akan dilalui oleh manusia. Agama bicara tentang hari kiamat, negara tidak bicara hari kiamat. Agama bicara tentang siksa kubur, negara tidak bicara itu. Agama bicara tentang hisab, negara tidak bicara itu. Agama bicara surga dan neraka, negara tidak bicara itu. Batas pembicaraan negara itu adalah kehidupan yang kita hadapi secara real di dunia. Tapi kita kemudian punya persoalan. Misalnya terjadi satu perang. Negara mempunyai hak untuk memutuskan perang. Tapi yang mati di situ adalah manusia. Ketika ada individu yang diputuskan oleh negara untuk pergi berperang, membuang nyawanya, seperti itu, kita pasti menghadapi komplikasi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, tujuan individu, kalau terpisah dari tujuan negara, kita pasti punya masalah besar. Kita tidak bisa memobilisasi manusia. Karena manusia ini menghadapi persoalan yang fundamental itu tadi. Jadi, saudara-saudara sekalian, karena itu, elemen pertama yang membentuk manusia Indonesia itu haruslah agama. Sebab di sini kita bicara manusia terlebih dahulu sebagai individu, bukan sebagai masyarakat. Dan inilah bedanya agama dan negara. Agama menyasar manusia pertama kali sebagai individu, bukan sebagai kelompok. Dan ini sangat fundamental. Tetapi tidak perlu dikontradiksikan. Tidak perlu dikontradiksikan. Negara adalah organisasi sosial yang dibutuhkan oleh manusia untuk menciptakan keteraturan. Dan karena itu asas keteraturan dalam kehidupan bersama itu adalah kesepakatan. Kesepakatan inilah yang kita sebut dengan konstitusi. Tetapi dalam ruang kesepakatan itu, individu harus punya tempat. Dan saya kira kritik terbesar agama kepada demokrasi liberal ini adalah pemisahan antara tujuan hidup individu dengan tujuan hidup negara. Ini faktor yang sangat fundamental sekali. Sehingga kita selalu melihat, menyaksikan kontradiksi, pertentangan antara manusia sebagai individu dengan dengan negara. Di sini agama masuk dalam kehidupan individu itu terlebih dahulu. Karena itu sifat pertanggungjawaban di akhirat nanti juga itu adalah individu, tidak kelompok. Kita tidak akan datang ke akhirat nanti membawa nama kita sebagai Indonesia. Tidak, kita datang membawa nama kita sendiri, bertanggung jawab sendiri. Tetapi sebagian dari hidup yang kita lalui itu ditentukan oleh cara negara menciptakan keputusan yang mempengaruhi kehidupan kita. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, Indonesia ini di dalam sejarahnya, manusia Indonesia di dalam sejarahnya itu adalah memiliki fitur yang sangat fundamental, yaitu agama. Ini yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Musyafat tadi, ini Ketua Bidang SDM ini.
Spiritualitas itu adalah ciri paling utama dari manusia Indonesia. Oleh karena itu, agama-agama masuk ke sini. Agama Hindu dan Buddha itu masuk ke sini tidak dibawa oleh para, kalau dalam bahasa Islam kita ini dibawa oleh para dai. Tapi karena pada dasarnya ajaran itu kompatibel dengan struktur kepribadian orang Indonesia, diterima. Ketika Islam datang, itu lebih diterima lagi. Cuma perbedaannya kenapa Islam bisa menjadi agama mayoritas di Indonesia ini, terutama adalah karena Islam dijelaskan atau dibawa oleh bukan hanya para pedagang, tapi juga disertai oleh banyak ulama, oleh banyak para dai. Sehingga pemahaman keagamaannya jauh lebih clear. Tetapi ada satu hal yang yang fundamental di sini, baik Hindu, Buddha maupun Islam semuanya masuk ke sini itu tanpa menggunakan power, tanpa menggunakan kekuasaan, dan juga tanpa melalui perang. Itu artinya bahwa agama itu sesuatu yang inheren dalam kepribadian manusia Indonesia sejak awal. Dan karena itu saudara-saudara sekalian, kita juga melihat bahwa survei-survei kita menunjukkan bahwa fitur paling penting atau nilai utama, core value manusia Indonesia itu yang pertama adalah agama. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi elemen inilah yang harus, fitur inilah yang harus menjadi fitur utama manusia Indonesia, yaitu agama. Yang kedua adalah pengetahuan. Sebab agama hanya memberikan perintah umum kepada kita semuanya, yang menjelaskan motif, menjelaskan tujuan, dan seterusnya. Tapi proses pencapaian tujuan-tujuan itu membutuhkan kapasitas. Dari kata kunci yang membuat, yang membentuk kapasitas itu adalah pengetahuan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, bahkan ketika agama juga menjelaskan tentang misalnya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, ciri utama mereka berdua adalah pengetahuan. Itu untuk menunjukkan kapasitas. Dan kalau kita melihat bahwa bangsa-bangsa itu bisa maju dengan pengetahuan. Nah, sekarang di sini memang ada faktor pembeda di sini. Di sini ada sejarah modern ini menciptakan karena lahir dari pertarungan, terutama di Eropa, antara agama dan sains. Maka kemudian dalam masa imperialisme, ini kita juga mewarisi pertarungan itu yang sebenarnya di kita ini tidak pernah ada pertarungan antara agama dan sains. Karena agama sendiri mewajibkan kita untuk menjadi manusia berpengetahuan. Agama sendiri mewajibkan kita menjadi manusia berpengetahuan, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berpengetahuan. Jadi kalau agama ini menjelaskan tujuan, maka atau membentuk kepribadian dasar kita, maka atau karakter kita, maka pengetahuan ini membentuk kapasitas kita. Nah, output dari kombinasi agama dan pengetahuan ini, atau karakter dan kapasitas ini, adalah kesejahteraan. Saya perlu menjelaskan makna kesejahteraan di sini sebagai elemen ketiga dari faktor pembentuk profil manusia Indonesia ini, karena dalam 500 tahun terakhir ini kita menyaksikan bahwa ekspansi kapitalisme itu telah merubah tatanan kehidupan global secara sangat fundamental sekali. Dan harus kita akui bahwa di dalam sejarah manusia, ini momen di mana ada satu sistem yang menciptakan kesejahteraan secara masif. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian,
dunia Islam ini dalam masa penjajahan itu mengalami satu momen keterbelahan. Keterbelahan oleh karena makna kesejahteraan ini seperti terpisah dari pemahaman keagamaan, begitu juga pengetahuan. Nah, kita mewarisi masalah keterbelahan ini tadi, sehingga di dalam masyarakat kita banyak menyaksikan ada orang yang soleh tapi tidak berpengetahuan dan tidak sejahtera, atau dia soleh dan berpengetahuan tapi tidak sejahtera, atau dia berpengetahuan dan sejahtera tapi tidak soleh. Saya kira saudara-saudara sekalian, kita perlu merakit kembali serpihan makna-makna ini untuk meninggalkan era keterbelahan kepribadian, split personality yang pernah kita alami, yang salah satu sebabnya itu adalah faktor faktor pemahaman keagamaan yang salah yang kita warisi dari abad-abad keruntuhan Islam, dan pada waktu yang sama ada faktor baru yang masuk, yaitu penjajahan. Jadi faktor historis ini yaitu faktor warisan keruntuhan Islam, dan kemudian faktor penjajahan ini yang membuat kepribadian manusia Indonesia, dan secara umum ini juga terjadi di semua dunia Islam, itu mengalami keterbelahan. Nah, sekarang kita ingin merakit ini menjadi satu kesatuan, sehingga fitur utama yang membentuk model manusia Indonesia itu adalah agama, pengetahuan, dan kesejahteraan. Ini kalau kita pakai bahasa sehari-hari, soleh, pinter, tajir, kira-kira begitu ya. Profilnya. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, jika kita kembali menghubungkan tiga makna ini, yaitu agama, pengetahuan, dan kesejahteraan, dan dalam proses menciptakan manusia pelaku, al-insanul fa'il, seperti yang saya sebutkan tadi itu, maka seharusnya tiga makna ini, yaitu agama, pengetahuan, dan kesejahteraan, itu membentuk elemen-elemen dasar dalam diri manusia Indonesia itu yang memungkinkannya itu sampai ke situ. Jadi kalau agama itu menjadi dasar dari kepribadian karena dia membentuk tujuan hidup dan motif, maka dan juga perilaku, maka pengetahuan itu membentuk kapasitas. Dan kesejahteraan itu adalah satu tingkat standar hidup yang tinggi yang mereka capai akibat dari kombinasi dari output yang ingin kita capai dari kombinasi agama dan pengetahuan itu tadi. Kalau kita bicara pengetahuan kepribadian itu, kita bicara tentang efektivitas. Efektivitas itu maksudnya orang yang tahu mencapai apa yang dia mau. Tapi pengetahuan itu membuat kita itu inovatif, lebih cepat mencapai, tahu cara-cara yang paling cepat untuk mencapai apa yang kita mau, mampu menciptakan hal-hal baru, ataupun jalan baru, metode baru, dan seterusnya untuk mencapai apa yang kita mau. Tapi ketika kita bicara tentang kesejahteraan itu, kita juga bicara tentang makna yang lebih sosial, bukan cuma dalam skala kesejahteraan individu, tetapi juga kesejahteraan kolektif kita. Oleh karena itu, sifat-sifat fitur seperti efektivitas, efektif, inovatif, dan kolaboratif ini adalah fitur-fitur operasional yang menjadi turunan dari makna agama, pengetahuan, dan kesejahteraan. Nah, saudara-saudara sekalian, dari dari penjelasan ini tadi, saya ingin menekankan bahwa dalam proses penciptaan manusia yang modelnya seperti itu, manusia Indonesia dengan model seperti itu, maka kita menciptakan satu instrumen sangat penting dalam organisasi partai kita ini,
di Partai Gelora, yaitu Akademi Manusia Indonesia. Nah, ini tugas utamanya, yaitu menciptakan instrumen, metode, sarana, tools yang kita perlukan semuanya untuk melahirkan manusia seperti itu tadi. Dan manusia ini begitu melakukan fungsinya sebagai pelaku sejarah, dia pasti akan menciptakan gelombang. Dan itulah dampak terbesar yang ingin kita ciptakan dalam sejarah kita di Indonesia. Sehingga saudara-saudara sekalian, mendirikan partai politik itu harus disertai dengan tujuan yang mulia. Dan tujuan yang mulia ini sebenarnya adalah tujuan yang juga sudah digariskan oleh para pendiri bangsa kita, yang sudah termaktub dalam falsafah negara kita, yaitu Pancasila, dan juga dalam khususnya ya dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kira ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini dalam launching ini. AMI di Jawa Timur, dan saya secara khusus ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman di Jawa Timur dan juga seluruh DPW lain yang ikut menyaksikan acara ini, bahwa ketika kita sudah membuka pintu-pintu rumah Gelora ini sehingga orang akan berdatangan masuk, insya Allah, maka pertanyaan selanjutnya adalah, kalau orang sudah masuk, terus orang bikin apa di dalam? Jawaban atas pertanyaan itu ada di AMI. Jadi tujuan AMI menjawab itu. Kalau kita sudah masuk Gelora, terus apa yang kita bikin di dalam rumah besar yang namanya Gelora itu? Orang masuk ke Gelora ini dengan satu situasi atau kondisi kejiwaan, kepribadian, pikiran tertentu. Setelah itu dia keluar rumah dengan kepribadian yang baru. Dia keluar dari rumah itu, dia menjadi Gelora, dia menemukan geloranya, dia menemukan dia menemukan semua elemen yang diperlukan untuk menjadi pelaku sejarah dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kira ini sekali lagi ini yang ingin saya sampaikan, dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Akademi Manusia Indonesia Jawa Timur malam ini kita resmikan, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semuanya, dan niat kita untuk membina manusia Indonesia dengan model yang sudah saya jelaskan tadi menjadi salah satu sebab dan alasan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membesarkan partai kita ini dan memberikan kita kemenangan di masa yang akan datang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.